Ya, jadi mewakili teman-teman kepala desa Kabupaten Bone, saya selaku Ketua Abdesi. Ya. Sekira 50 kepala desa mengadu ke DPRD Bone Jalan Kompleks Stadion, Kecamatan Tanetriatan Barat mengenai pemerintah kabupaten, Pemkab, Bone agar segera membayar gaji kepala desa dan perangkat desa. 328 desa di Bone, jadi 328 dikali 10 sekitar 3.280 orang yang menaruh harapan. Tuntutan kami hari ini bagaimana pembayaran gaji kepala desa dan perangkat desa dapat terselesaikan hingga Desember, diujar Ketua Abdesi Bone, Rusli ruang rapat Badan Anggaran DPRD Bone, Kamis, 19 Desember 2024. Sebagaimana kami telah menunaikan kewajiban dalam membayar pajak, tolong bantu kami karena hingga kini ada kepala desa yang tidak menerima gaji mulai 2 bulan, 3 bulan bahkan 6 bulan lamanya, disambungnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Iris Monosarlim turut prihatin dengan nasib kepala desa dan perangkat desa yang hingga kini belum terbayarkan gajinya. Ia berharap agar Pemkab Bone serius menangani hal tersebut. Ia juga meminta kepastian kepada Pemda Bone perihal kapan gaji tersebut dapat dibayarkan segera. Desa adalah ujung tombak pemerintahan, terutama mengenai pajak bumi dan bangunan, jadi kami minta kepada Pemda Bone untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh kepala desa dan perangkat desa di Bone, diujarnya. Alasannya provinsi, tapi mudah-mudahan itu sehingga kita cari solusinya. Anggota DPR dan saya berharap bahwa anggota DPR bisa memperjuangkan ini dengan keuangan untuk supaya ini bisa cair. Terima kasih. Terima kasih. Saya sih berdiri juga mengusulkan ini kepada desa banyak sekali. Dan ini juga Pak Asisten tadi sampaikan bahwa setiap bulan ini kan harus ada kejelasan Pak, karena kami ini di DPR ini kan proses pengawasan jadi saksi di sini, sedangkan dia terpaku terpending terus atau kesambung. Jangan berjanji kalau memang kita sudah menuju kepada beberapa yang bisa kami jadikan rekomendasi, yaitu mengenai pembayaran silta dan barjas ini sedikit dulu kita bantu. Oh ya, sedikit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sekian kalinya. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi kepada Dinas DPRD bahwa kita bersepakat setiap bulan harus dicairkan gajinya. Itu kan sesuai dengan aturan yang ada bahwa memang kepala desa ini dibayarkan gaji setiap bulan. Tapi kalau saya tidak perlu kita bersepakat terkait dengan itu, karena itu sudah jelas aturannya. Yang jadi masalah sebenarnya yang dibuang adalah mau 1 bulan mau 2 bulan jangan diganggu itu uangnya. Yang penting uangnya selalu ready. Tahun depan seperti itu. Jadi saya meminta kepada anggota DPR dari fraksi yang ada di Kabupaten Bone bahwa sampaikan nanti di benar fraksi bahwa silta, BHPL, barjas, kepala desa jangan pernah diganggu uangnya, jangan pernah. Ini yang 10% dari APBD, ini ditambah-tambah ke penghasilannya menjadi 11 atau 12%. Ya, jadi ini kan tadi saya sudah sampaikan. Dan uang dari kalau pada zaman tidak mampu, karena kita APBD sekarang kita ini memang kurang sehat di Kabupaten Bone ini ya. Jadi kita memaklumi, tapi mudah-mudahan sudah ada perubahan karena Presiden kita Prabowo. Mudah-mudahan ini akan tidak seperti yang kemarin terpending pembayarannya. Jadi kalau memang ada bisa dilakukan untuk penambahan dana desanya itu, ADD-nya itu dijadikan 11 atau 12%. Kalau memang tidak mampu ya mungkin mohon sedikit dari kejelasan dari Bapak. Kode maksudnya diwacanakan lah bagaimana kita bisa komunikasikan. Saya kira begitu Pak. Akan ada dana-dana yang masuk ke pemerintah daerah dalam hal ini keuangan, yaitu termasuk daripada proyeksi target-target PAD yang akan masuk. Jadi ini RTPU tentunya bahwa kita ini memiliki 4 permasalahan besar yang ada di keuangan kita, termasuk yang pertama dana B, yang kemudian kedua UAC, kemudian yang ketiga pihak pembayaran, yang ketiga adalah. Tetapi yang menjadi persoalan apa yang menjadi kendala kita di keuangan yang kurang sehat ini tentu sangat tidak etis ataupun tidak elok ketika
apa yang menjadi hak kepala desa itu termasuk Siltap, Barjas dan BHPD itu juga yang menjadi kendala. Jadi permohonan kami izin Pak Ketua, teman-teman, bahwa kita ingin menyelesaikan, jangan ada yang menyeberang lagi ke tahun 2025. Tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk dua hal ini sebenarnya kalau Siltap tidak mungkin kami ganggu, makanya kami pulkan. Mungkin pun saya pulkan dalam artinya bayar sampai Desember. Tidak mungkin kami saya bayar sampai November. Baru saya amalkan PHPR-nya. Makanya PPR sementara. Kami juga tidak, artinya kami mencarikan solusi, tetap akan berkeinginan bertikat untuk mau menyelesaikan. Ketika dana ini masuk, apakah masih sisa-sisa PAD yang ada yang masuk, ya pasti kami laksanakan pembayaran. Jika nanti tidak bisa kami membayarkan seluruhnya misalkan, maka otomatis kami menjadikan pembayaran bulan berikutnya. Itu memungkinkan, Pak, insya Allah akan memungkinkan. Jadi itulah apa persoalan ini, persoalan. Ya, jadi mewakili teman-teman kepala desa Kabupaten Bone, saya selaku Ketua PDSI. Ya, terima kasih kepada anggota DPR kita yang sudah memfasilitasi kami untuk melaksanakan RDP dengan instansi terkait. Ada 3 tuntutan kami yang sangat mendasar. Yang pertama adalah penyelesaian Siltap gaji kepala desa dan perangkatnya 328 desa. Berarti kalau 10 orang satu desa yang berharap dari Siltap itu berarti ada 3.280 orang. Nah, hal ini sangat kami rasakan penderitaan, keluh kesahnya teman-teman di desa. Dan alhamdulillah dengan fasilitas anggota DPR kita, OPD yang terkait sudah menjawab dan menggaransi bahwa pembayaran Siltap bulan Desember ini terselesaikan semua. Karena bervariasi, ada yang sampai 6 bulan belum terbayarkan, ada 4 bulan, yang paling sedikit itu 2 bulan belum terbayarkan. Dan insya Allah semua terbayarkan bulan Desember ini. Yang kedua mengenai Siltap, DHPR bagi hasil pajak retribusi. Sebenarnya kalau pengalaman dari tahun-tahun lalu ini kan tidak terjadi. Nah, sekarang ini begitu penderitaan yang kami rasakan karena 3 persoalan konkret yang tidak terjadi tahun sebelumnya. Ini menyangkut masalah hasil bagaimana kinerja dituntut orang-orang di desa ini berkinerja dengan baik, sementara hak mereka nggak terpenuhi. Terkait masalah BHPR, alhamdulillah juga sudah terjawab walaupun belum ada garansi tahun ini akan terbayarkan, tapi akan diusahakan paling lambat semester 1 triwulan pertama di tahun 2025 sesuai penjelasan tadi Kawat Keuangan dan disaksikan oleh Ketua Komisi. Yang ketiga adalah Barjas. Barjas juga alhamdulillah sudah ada kejelasan tahun ini akan terselesaikan di bulan Desember dari 328 desa. Insyaallah semua akan tuntas. Adapun agenda lain saya kira itu cuma aspirasi bagaimana langkah ke depan Bone. Tapi yang paling penting 3 hal tadi. Yang pertama Siltap, yang kedua Barjas, yang ketiga BHPR. Ini karena menyangkut bagaimana kepala desa dan aparatnya bisa berkinerja dengan baik kalau urusan kampung tengahnya belum terpenuhi. Inilah yang membuat kami datang bersama teman-teman kepala desa yang lain, dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada anggota DPR kita sudah memfasilitasi sehingga apa keluh kesah kami, karena bayangan kami jangan-jangan ini terhapus sehingga tidak menjadi utang di tahun berikutnya. Tapi alhamdulillah sekali lagi saya bilang dengan izin Allah tahun ini terselesaikan. Saya kira itu agenda penting hari ini. Terima kasih teman-teman media sudah melakukan. Tapi Puang, bisa kita jelaskan sebenarnya apa kendalanya hingga dana desa ini belum bisa dibayarkan, Puang? Persoalan kendala, ini kenapa pembayaran dana desa belum terselesaikan? Sebenarnya itu dalam kondisi sekarang ini kita memang dalam kekurangan masih defisit.
Jadi dana-dana yang kita harapkan dari beberapa sumber dana yang belum mencapai target termasuk dana transfer maupun dana PRI itu sendiri. Sehingga kenapa hari ini insya Allah kita masih akan membayarkan karena sudah ada masuk dana transfer yang masuk sebagian, jadi kita bisa melunasi kewajiban kita kepada dana-dana desa. Kira itu jadi jawaban dari kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.